Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamisa Hasabila, kelas 18 Manajemen D dengan NRP 1840101193. Nah, ada dalam melakukan pilihan kerja itu ada 5 tahapan. Nah, yang pertama itu adalah tahapan perencanaan. Nah, tahapan apa sih tahapan perencanaan itu? Nah, sebagai umumnya tahapan perencanaan itu adalah suatu kegiatan penilaian kinerja juga harus diawali dengan suatu perencanaan. Nah, perencanaan itu biasanya disusun pada awal tahun untuk rencana tahun depan. Misalnya nih awal 2019 kita mau apa-apa dan untuk 2000 tahun untuk tahun 2020 gitu. Nah, tapi itu diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan mempunyai kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut gitu. Nah, selain itu juga banyak yang harus dipertimbangkan ya, kayak hal-hal apa aja sih yang harus menjadi standar dalam penilaian kinerja agar penilaian menjadi ideal. Nah, untuk mencapai penilaian yang ideal itu kita kan harus ada penilaian yang objektif. Nah, penilaian yang objektif ini adalah kayak berdasarkan standar-standar acuan yang udah yang udah disetujui dan ada nilainya sesuai dengan tingkat pencapaian gitu. Terus kayak ada penyusunan data dan bahan. Nah, kan dari perencanaan tuh kita udah ngerencanain mau ngapa gitu, terus kita harus melakukan penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait itu kayak seperti laporan kerja, nah catatan perusahaan, hingga data-data penunjang lain harus disiapkan. Nah, selanjutnya data itu jadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer atau pimpinan kepala divisi atau bisa juga ya yang lainnya untuk mendiskusikan dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam nanti pas penilaian kinerja gitu. Terus kayak bahan penilaian yang udah dibuat itu harus memasuki standar standar kinerja yang juga berstruktur, terukur, terus harus realistis, terus nggak rumit gitu. Nggak rumit itu harus mudah dipahami baik itu oleh manajer atau oleh karyawan. Nah, terus ada pelaksanaan atau performing ya. Nah, pelaksanaan atau performing itu kalau menurut aku tuh kayak misalkan dari tahapan yang pertama dan kedua itu kita itu pelaksanaan yang perencanaan dan data dan bahan kita udah punya itu kita langsung melaksanakan. Nah, dengan melakukan pemantauan dan kayak umpan baliknya gitu, feedback yang apa yang udah kita perusahaan atau misalkan individunya karyawannya udah laksanakan sepanjang satu tahun berjalan ini. Kayak misalnya biasanya kan dalam pelaksanaan akan ada proses mereview tuh. Nah, review baik tiap bulan atau enggak tiap tengah tahun. Proses umpan balik juga dilakukan itu bisa berupa pemberian coaching dari atasan kepada karyawan. Coaching itu kayak bisa memberikan penilaian yang bagus atau ya gitu lah pokoknya kayak apresiasi. Nah, itu maksudnya kayak itu sudah gitu. Pada tahap ini perlu komunikasi yang baik antara atasan dengan karyawan, ya atasan dengan bawahan. Nah, untuk apa komunikasi yang baik ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemberian arahan atau teguran itu kalau pemberian arahan dari atasan itu emang perlu ya, karena sangat perlu dan sangat penting. Karena itu pada langkah pelaksanaannya itu supaya tujuan yang udah dibuat itu menjadi
tercapai gitu, bisa tercapai. Tapi jika memang diperlakukan, bisa juga dilakukan review kembali, kayak misalkan udah dibuat nih tapi kira-kira kurang memuaskan, nah itu bisa direview kembali akan sasaran kinerja yang dibuat tahap perencanaan. Berarti perencanaannya nih kurang gini, kita bagi dari awal seperti itu. Terus ada penilaian dan review nih, nomor 3. Nah yang tadi itu kan yang pelaksanaan dan performance itu ada membahas review. Nah review dan penilaian dan review ini maksudnya itu kayak gini. Jadi setiap tahap itu membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan kinerja proses pelaksanaan penilaian kinerja. Nah, para penilai atau pemimpin harus kembali berdiskusi dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi. Kayak tahap penilaian dilakukan dengan mengkomparasikan antara hasil kerja karyawan dengan standar yang udah ditetapkan gitu. Terus kayak misalkan perbandingan inilah yang akan digunakan dalam pengidentifikasian gitu, kayak pengidentifikasian kinerja karyawan gitu kan, apakah sudah sesuai dengan target yang diinginkan atau belum. Nah gitu. Terus kan mengulas terus, kita harus mengulas kembali hasil penilaian juga harus dilakukan, karena itu dan selain mengulas juga harus melibatkan respon dari karyawan. Nah hal ini tuh karena mungkin aja kan mereka memiliki pandangan yang nggak sama gitu sama manajernya, yang bisa menjadi bahan rujukan juga. Terus ada juga pembuatan hasil laporan. Nah ini tuh hasil laporan ini tuh hasil akhir gitu dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah ini hasil akhirnya. Nah setelah semua langkah itu dilakukan termasuk mereview hasil penilaian yang tadi itu, nah itu tuh membuat laporan dan laporan hasil dari proses penilaian kinerja ini yang keempat itu selayaknya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan. Nah sampaikan juga sih rencana pengembangan yang direncanakan oleh atas perusahaan atau atasan itu untuk selanjutnya, agar karyawan juga bisa melakukan persiapan atau bahkan memberikan saran dan masukan. Misalnya manajer itu ingin bikin proyek apa-apa, perusahaan atau manajer itu harus memberikan harus menyampaikan rencana yang bakal mereka buat gitu, supaya karyawan atau bawahan itu bisa ngasih saran, bisa ngasih masukan gitu, bisa yang utama sih bisa mempersiapkan. Nah terus kayak proses penilaian kinerja karyawan itu kan secara bertahap melakukan hal yang penting untuk dilakukan. Nah terlebih lagi jika didukung oleh, jadi si perusahaan itu didukung oleh alat yang sistem yang baik gitu, kayak misalkan ada suatu aplikasi penilaian pengukuran kinerja karyawan itu yang dapat membantu manajemen dalam proses penilaian kinerja. Dengan proses penilaian kinerja karyawan itu secara otomatis